Teks lengkap diperbarui sekaligus. Kisah menarik dimulai sekarang. Teman masa kecilku yang kusukai selama 10 tahun, Bai Ningding, mengalami kecelakaan mobil. Tidak bisa berdiri lagi. Tunangannya dan para pria yang menawarkan diri, semuanya menghilang dalam semalam. Bahkan keluarga Bai telah menyerahkannya sebagai ahli waris. Hanya aku yang meninggalkan studiku untuk merawatnya selama 2 tahun. Dan mencoba segala cara untuk mencarikannya dokter terkenal. Tapi setelah dia bisa berdiri lagi, pada upacara lamaran yang kusiapkan, dia mengumumkan di depan umum bahwa dia akan melanjutkan kontrak pernikahan dengan tunangannya, Gu Qingzi. Menghadapi pertanyaanku, Bai Ningbing memegang tanganku erat-erat dengan penuh perasaan. Fang Yuan, aku tidak terima. Aku menikah dengannya hanya untuk membalasnya karena telah meninggalkanku saat itu. Kamu harus percaya, aku hanya mencintaimu. Tapi dalam permainan Truth or Dare, Gu Qingzi yang memegang kartu raja menunjuk ke arahku. Fang Yuan, pilih salah satu gadis yang ada di sini dan cium selama 1 menit. Aku menatap Bai Ningbing dengan tatapan meminta tolong, tapi dia memalingkan wajahnya. Jangan lihat aku. Aku ini milik khusus AC. Aku berdiri dengan canggung di tengah kerumunan. Beberapa gadis di sampingku menatapku dengan tatapan aneh. Salah satunya bahkan bercanda dengan keras. Fang Yuan, aku bisa membantumu. Lagi pula kamu tampan. Aku juga tidak rugi. Gu Qingzi merangkul bahu Bai Ningbing. Fang Yuan, jangan jadi pengecut. Kalau benar-benar tidak bisa, minum saja sebagai hukuman. Bai Ningbing bersandar di pelukan Gu Qingzi. Matanya menatapku sekilas. Meskipun hanya sekilas, tapi di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenalku selain Bai Ningbing. Aku mengambil minuman keras di atas meja dan menenggaknya. Fang Yuan, kamu sudah gila. Kamu lupa kalau kamu punya alergi alkohol yang parah. Semua yang hadir berasal dari lingkaran pertemanan yang sama. Jadi mereka tahu kondisiku. Rasa sakit yang membakar dari tenggorokan hingga ke perut. Bing Bing, bisakah kamu mengantarku pulang untuk minum obat? Karena dia tidak mau menciumku di depan Gu Qingzi. Tapi juga tidak ingin aku berciuman dengannya. Dan juga tidak ingin aku berinteraksi dengan gadis lain. Maka pergi bersamaku seharusnya tidak apa-apa. Kan tanda tanya. Di antara semua orang, hanya dia yang tidak bisa minum alkohol karena masih mengonsumsi obat herbal. Jadi wajar jika dia mengantarku pulang. Bing Bing, aku belum selesai bermain. Gu Qingzi menggenggam tangan Bai Ningbing, seolah-olah sedang merajuk. Entah siapa yang memulai di antara orang-orang yang hadir. Pasangan sungguhan lebih seru. Bagaimana kalau Nona Bai dan Kap Qingzi saja yang melakukannya? Ciuman Prancis selama 1 menit. Semua orang di ruangan itu bersorak. Tapi tidak ada yang memperhatikanku. Wajahku sudah memerah secara tidak wajar. Dan tenggorokanku mulai gatal. Kedua tubuh itu saling melilit. Orang-orang di ruangan itu mulai menghitung mundur. 58, 59, 58, 57, 56. Bai Ningbing mencium dengan sangat. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat matanya terpejam. Bulu matanya bergetar. Telinganya sedikit memerah. Itu adalah tanda gairahnya. Mereka mungkin bisa berciuman selamanya. Tapi aku tidak tahan lagi. Aku mendorong pintu villa. Dan saat akan melangkah keluar, aku menoleh ke belakang dan melihat Bai Ningbing melepaskan bibir Gu Qingzi. Bibir Zi. Di bawah cahaya. Benang transparan di sudut mulut mereka tampak sangat. Mungkin karena alergi. Dadaku sesak. Aku tidak bisa bernapas. Begitu keluar, angin berhembus. Kulit di tubuhku mulai terasa gatal. Aku tidak berani menggaruknya. Aku mengeluarkan ponselku untuk memesan taksi. Tapi Villa Nanshan terlalu terpencil. Tidak ada mobil yang menerima pesanan. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya ada sopir yang mau datang. Tapi kurang dari 1 menit, dia membatalkan pesanannya. Pada saat itu, rasa malu di hatiku meledak. Kenapa memberiku harapan, lalu menyesalinya? Sopir taksi online seperti itu. Bai Ningbing juga seperti itu. Mataku memerah. Aku berjongkok dan memeluk bahuku sendiri. Aku pikir saat ini penampilanku pasti sangat konyol. Menangis sambil menggaruk seluruh tubuhku, seperti monyet yang lucu. Tiba-tiba,
Ada sorot lampu mobil dari depan. Lampu jauhnya membuatku tidak bisa membuka mata. Ketika aku bisa melihat dengan jelas, mobil itu sudah berhenti di sampingku. Seorang wanita keluar dari kursi pengemudi, mengenakan pakaian olahraga kasual. Ketika dia berdiri di sampingku, barulah aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Fang Yuan, kenapa kamu jadi seperti ini? Suaraku serak. Bibi. Kalau kamu tidak segera mengantarku pulang untuk minum obat, aku akan mati. Bai Qingru mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Aku mencengkeram pegangan pintu dengan gugup. Bibi, aku tidak akan mati secepat itu. Bai Qingru adalah bibi Bai Ningbing. Tenang saja, aku bukan gadis tidak berguna seperti Bai Ningbing itu. Entah kenapa, aku merasa suara Bai Qingru terdengar sinis dan marah. Kamu alergi separah ini. Apa yang dia lakukan? Kenapa tidak mengantarmu ke rumah sakit? Hatiku terasa pahit. Dia tidak punya kewajiban untuk selalu menjagaku. Lalu apa kamu punya kewajiban untuk melayaninya saat kakinya patah? Aku menundukkan kepala dan diam. Aku dan Bai Ningbing tumbuh bersama. Hanya saja saat SMA, investasi ayahku gagal. Ibuku menceraikannya dan menikah dengan saingannya. Ayah tidak bisa menerima pukulan itu. Dia menitipkanku pada sahabatnya, lalu bunuh diri. Sahabat itu adalah ayah Bai Ningbing. Jadi sebelum SMA, aku adalah teman masa kecil Bai Ningbing. Setelah SMA, aku adalah anak yatim piatu yang tinggal di rumahnya. Setelah kecelakaan mobil Bai Ningbing, tulangnya sudah sembuh. Tapi dia masih belum bisa berdiri. Paman Bai membawanya ke berbagai ahli di dalam dan luar negeri. Hasil diagnosisnya semua sama. Kerusakan saraf. Tidak ada harapan untuk bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Paman Bai langsung menua 10 tahun. Bai Ningbing dari seorang gadis berbakat, berubah menjadi orang cacat yang pemarah. Dia membenci tanpa pandang bulu setiap orang yang mendekatinya, termasuk ayahnya. Paman Bai terpaksa menyerah pada Bai Ningbing dan memanggil kembali adiknya, Bai Qingru, yang sedang berwisata keliling dunia, lalu menyerahkan perusahaan Bai kepadanya. Bai Ningbing tahu dia telah ditinggalkan dan menjadi lebih gila. Hanya aku yang tidak peduli dengan kutukan dan makiannya yang kejam. Aku mendekatinya, memeluknya. Meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, aku akan tetap di sisimu. Aku melepaskan ijazah dan gelar sarjana dari universitas terkemuka di dalam negeri yang akan segera kudapatkan. Aku membawanya tinggal di Nancheng yang selalu seperti musim semi. Merawatnya selama 2 tahun. Setelah dia sembuh, dia menarik tanganku dan berdiri di depan Paman Bai dan bibinya. Aku bisa terlahir kembali karena Fang Yuan. Aku ingin bersamanya selamanya. Bibinya hanya berkata dengan datar, "Ingat apa yang kamu katakan." Bai Ningbing kembali masuk ke grup Bai. Sekali lagi menjadi Nona Bai yang menjadi sorotan publik. Orang-orang yang dulu membencinya dan menjauhinya, sekarang kembali memujanya. Bahkan tunangannya, Gu Qingze, yang dulu sangat lengket, dan kemudian memutuskan pertunangan setelah kakinya patah dan dia keluar dari perusahaan. Kini kembali mendekat. Gu Qingze hanya menanyakannya satu kalimat, "Bing Bing, bukankah kamu bilang akan mencintaiku selamanya?" Bai Ningbing pun melepaskan tanganku di depanku. Dia dengan hati-hati memegang tangan Gu Qingze. Aku tidak pernah menyangka janji. Gu Qingze balas menggenggam tangannya. Kedua tangan mereka saling bertautan. Dan matanya itu menatapku dengan provokatif dari kejauhan. Saat kembali ke rumah dan tidak ada orang, Bai Ningbing kembali memelukku. Fang Yuan, aku tidak rela. Aku hanya ingin membalas dendam padanya. Aku hanya mencintaimu. Di matanya yang indah, ada tatapan penuh kasih yang bisa menenggelamkanku. Aku telah mencintainya selama 10 tahun. Terbiasa berada di sisinya, terbiasa menghormati pikirannya. Meskipun aku juga merasa dirugikan. Bai Qingru tidak mengantarku pulang, melainkan langsung membawaku ke rumah sakit. Dokter segera memberiku obat untuk meredakan alergi. Alergi alkohol separah ini masih berani minum minuman keras. Apa kamu tidak mau hidup lagi? Kalau datang terlambat sedikit lagi, kamu bisa mati lemas. Apa kamu pikir kamar mayat kami terlalu kosong? Bai Qingru berdiri di samping, melihat wajahku yang bengkak seperti kepala babi.
Dimarahi oleh dokter, sampai-sampai aku ingin menutupi wajahku dengan selimut. Tertulis 2 kata. Rasakan. Kamu sebagai anggota keluarga juga tidak peduli. Suamimu masih berdiri di sini, untuk apa? Cepat ambil obatnya. Benar saja. Dokter yang sedang bertugas malam ketika bertemu pasien darurat. Tenaganya lebih besar dari hantu. Melihat Bae Kinru yang biasanya angkuh, terlihat kesal. Rasa kesal di hatiku sepertinya sedikit mereda. Keesokan harinya saat aku bangun, yang menjagaku di samping tempat tidur adalah Bae Ningbing dengan wajah penuh rasa bersalah. Fang Yuan, kamu sudah bangun? Aku khawatir denganmu kemarin. Saat aku mengejarmu keluar, kamu sudah tidak ada. Kamu datang ke rumah sakit. Kenapa tidak memberitahuku lewat telepon? Kamu tahu betapa cemasnya aku. Dia mendekat dan mengelus pipiku. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Lain kali jangan merajuk lagi. Aku melihat bekas ciuman di lehernya. Mendengarkan nada bicaranya yang menyalahkan. Aku merasa asing. Di mana salahku? Salah karena tidak menahan alergi. Dan mati lemas melihat mereka berciuman massa. Aku ini apa? Suaraku serak. Dia sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Apa? Matanya terlihat panik. Kamu bilang kamu haus. Dia memunggungiku untuk mengambil gelas dan menuangkan air. Tubuhnya tinggi. Kakinya sudah sembuh total. Tapi kenapa aku begitu merindukan? Saat dia duduk di kursi roda, Bae Ningbing belum sempat memberikan gelas itu kepadaku. Pintu kamar pasien didorong terbuka. Fang Yuan, kamu benar-benar alergi sampai dirawat di rumah sakit. Coba kulihat seperti apa alergi alkohol itu. Gu Chenzi masuk dengan sangat bersemangat. Dia melihat wajahku dan tertawa terbahak-bahak. Pria tampan kita yang terkenal. Ini lucu sekali. Wajahnya bengkak sampai matanya tinggal segaris. Dia mengeluarkan ponselnya dan memotretku berkali-kali. Aku akan memotretnya dan mengunggahnya ke media sosial. Pasti banyak yang suka. Aku menjadi seperti ini karena dia. Dia masih datang untuk menghinaku. Seketika, amarahku memuncak. Aku mengambil gelas air di tangan Bae Ningbing dan melemparkannya ke arah Gu Chenzi. Tutup gelasnya tidak tertutup rapat. Saat gelas itu mengenai Gu Chenzi, airnya tumpah ke kulitnya. Dia berteriak dan melompat. Sakit. Bae Ningbing segera menghampirinya, menarik Gu Chenzi ke kamar mandi dan menyalakan keran air. Fang Yuan, dia mau merusak wajahku dengan air panas. Jahat sekali. Dari kamar mandi, terdengar suara Gu Chenzi yang menuduh. Bing Bing, aku hanya bercanda dengannya. Kenapa dia begitu padaku? Apa dia cemburu kita saling mencintai makanya? Dia begini. Dia hanya anak yatim piatu yang dibesarkan di rumahku. Apa haknya mencintaiku? Suara Bae Ningbing sangat pelan. Tapi suara air masih tidak bisa menyembunyikan suaranya. 10 menit kemudian, Bae Ningbing keluar dengan marah sambil menarik Gu Chenzi. Minta maaf. Wajah Bae Ningbing muram. Suaranya dingin. Saat ini, yang ada di pikiranku hanyalah kalimat yang baru saja dia ucapkan. Apa hakku untuk mencintainya? Tiba-tiba aku merasa diriku sangat konyol. Sejak aku tidak punya rumah, aku juga kehilangan hak untuk mencintainya. Lalu, apa artinya kebersamaanku yang tak pernah goyah selama ini? Aku tahu sekarang. Anggap saja sebagai uang sewa karena tinggal di rumahnya. Pendidikanku, cintaku selama 10 tahun, 2 tahun merawatnya tanpa henti. Uang sewa ini sangat berharga. Apa kamu dengar kata-kataku? Dia mengangkat tangannya dan mengibaskannya. Mengenai selang infusku, punggung tanganku terasa sakit. Jarum infus tercabut. Minta maaf. Apa kamu tuli? Dia mencengkeram tanganku dengan kuat, tepat di tempat jarum yang terlepas. Sakit. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa yang kamu pura-purakan? Apa lebih sakit daripada tersiram air panas? Keluh Gu Chenzi. Cengkeraman Bae Ningbing semakin kuat. Aku merasa jarum di dalam pembuluh darahku itu. Mungkin akan menembus pembuluh darahku. Dahiku berkeringat karena kesakitan. Rasa sakit di hatiku lebih dalam daripada di tanganku. Aku menahan sakit dan menatap Bae Ningbing. Aku membuatmu bisa berdiri. Apakah untuk membuatmu bisa menindasku? Aku bertanya padanya kata demi kata. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia melepaskan tanganku. Aku tahu. Kamu merawatku hanya untuk membuatku merasa berutang budi padamu.
berdiri di atas moralitas agar aku memandangmu. Dia menatapku. Di matanya tidak ada lagi ketergantungan seperti dulu, hanya seperti sekarang ini. Saat itu, aku menangis dan tertawa karena kesakitan. Beningding. Apa Fang Yuan serendah itu? Melihat wajahnya yang terdistorsi. Bukan aku yang rendah, tapi cintaku yang terlalu rendah. Kalau begitu, aku tidak akan mencintaimu lagi. Bagaimana tanda tanya? Drama ini berakhir setelah perawat masuk. Bagaimana bisa tangan yang ditusuk jarum ini jadi seperti ini? Pembuluh darahmu sangat sulit ditusuk. Bukankah sudah kubilang untuk menjaga jarum infusnya baik-baik? Teriak perawat itu. Tatapan Beningding juga jatuh pada tanganku yang tampak mengenaskan. Tidak apa-apa. Tusuk saja di tangan yang lain. Lagi pula aku sudah terbiasa ditusuk jarum. Aku hanya asal bicara. Entah kenapa malah membuat Beningding marah lagi. Fang Yuan. Apa kamu sedang mengingatkanku? Berapa banyak yang telah kamu korbankan untukku? Ternyata dia tidak lupa berapa banyak yang telah kukorbankan untuknya. Saat semua orang menyerah pada kakinya, aku tidak pernah menyerah. Akhirnya, aku menemukan seorang tabib Tiongkok tua di Nancheng. Tabib itu menusuknya dengan jarum setiap hari. Sebulan kemudian, kakinya mulai terasa sedikit. Anak tabib itu akan membawanya ke luar negeri. Tidak peduli berapapun harga yang kami tawarkan. Anaknya tidak ingin ayahnya yang sudah tua masih bekerja keras untuk pasien. Aku berlutut di depan tabib dan putranya, memohon dengan sangat. Akhirnya, tabib itu setuju untuk mengajariku teknik akupuntur. Selanjutnya, akulah yang akan menusuk Beningding dengan jarum. Aku berlatih keras pada model manekin titik akupuntur manusia. Masih tidak yakin. Jadi aku menusuk diriku sendiri. Beningding melihat kakiku yang penuh dengan bekas jarum. Matanya memerah. Fang Yuan, aku tidak akan pernah membuatmu sakit lagi. Kini baru setengah tahun berlalu. Setelah dia bisa berdiri lagi dan kembali menjadi wanita idaman. Berdiri di tengah keramaian, dia lupa akan kata-katanya sendiri. Tindakan yang pernah membuatnya terharu hingga menangis. Kini menjadi kebaikan yang sengaja kuberikan. Hanya sebagai cara untuk bergantung padanya. Kamu tidak perlu membawa Gu Qiangxi ke dokter kulit. Aku ingin dia menghilang dari hadapanku. Tidak peduli apakah dia akan menganggapku sedang memprovokasinya. Hubungan 10 tahun, aku sudah berusaha. Pernah mendapatkan lalu kehilangan. Aku berbaring di ranjang rumah sakit dan memejamkan mata. Air mata mengalir dari sudut mataku, membasahi bantal. Aku berencana untuk pindah dari villa keluarga Bai. Setelah 3 hari di rumah sakit, Beningding tidak pernah datang lagi. Sebaliknya, Bai Qingru setiap hari datang untuk melihat keadaanku. Benar-benar bibi yang baik. Sayangnya bukan bibi kandungku. Di rumah sakit, aku menggunakan ponselku untuk mencari rumah di aplikasi. Aku menyewa sebuah apartemen kecil untuk sementara. Setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, aku mulai mengemasi barang-barangku. Saat ponselku berdering, aku sedang membuang 1 set jarum perak. Akupuntur itu ke tempat sampah. Fang Yuan, aku di klub Huangzhou. Tolong bawakan kantong kertas di kepala tempat tidur kamarku ke sini. Awalnya, aku ingin bilang tidak ada waktu. Tapi kemudian aku berpikir, aku memang harus berpamitan langsung dengan Beningding. Aku tidak berpikir panjang. Mengenakan jaket, membawa kantong kertas dari kepala tempat tidurnya, dan naik taksi. Saat membuka pintu kamar pribadi, di dalamnya penuh asap rokok. Semua orang di sana tertawa, terbahak-bahak saat melihatku. Apa yang dikatakan Kak Chengse benar. Fang Yuan benar-benar penjilat sejati. Tengah malam pun mau mengantarkan sesuatu untuk Nona Bai. Beningding duduk dengan malas di sofa kulit. Gu Qingxi tersenyum sinis. Fang Yuan, terima kasih sudah repot-repot datang. Masalahnya Bingbing hanya suka payung kecil merek ini. Tidak bisa dibeli di luar. Semua mata tertuju padaku. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, ada yang meremehkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Beningding bisa menjadi seperti ini? Dia jelas-jelas bilang bersama Gu Qingxi hanya untuk membalas dendam karena pernah ditinggalkan. Tapi pada akhirnya, objek yang dia sakiti, kenapa malah menjadi aku? Yang selama ini tidak pernah meninggalkannya. Aku berdiri di tengah keramaian. Seolah-olah sekejap, semua suara terhalang.
Hanya bisikan Gu Qingzi dan Bai Ningbing yang masuk ke telingaku. Bingbing, lihat Fang Yuan. Bukankah dia seperti badut kecil? Aku menatap mereka dan berjalan mendekat langkah demi langkah. Bai Ningbing, semoga kalian bersenang-senang 8 kali semalam. Aku melemparkan kantong itu padanya. Aku akan pindah dari rumah keluarga Bai. Lain kali, jangan suruh aku mengantarkan kondom lagi. Setelah selesai bicara, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku baru saja keluar dari ruangan. Lenganku ditarik oleh Bai Ningbing. Hanya mengantarkan kondom saja. Kenapa kamu marah-marah? Aku tidak ingin berbicara sepatah kata pun dengannya. Aku mencoba melepaskan lenganku. Tapi dia mencengkeramnya terlalu erat. Tepat saat aku ingin menamparnya dengan tanganku yang lain, terdengar suara seorang wanita dari belakang. Fang Yuan. Kemarilah, Bibi. Wajah Bai Ningbing langsung berubah. Dia melepaskan tanganku. Bai Ningbing tidak terlalu takut pada paman Bai. Tapi pada bibinya ini, dia sangat hormat dan takut. Bai Qingru hanya 3 tahun lebih tua dari Bai Ningbing. Sejak sekolah, Bai Qingru adalah mimpi buruknya. Meskipun prestasi Bai Ningbing sudah sangat baik, tapi Bai Qingru selalu menjadi yang terbaik. Tidak pernah tersentuh. Bai Qingru tidak hanya pintar, tapi juga memiliki aura seorang senior. Terkadang hanya dengan satu tatapan, bisa membuat kesombongan Bai Ningbing luntur. Bai Qingru mengangguk pada Bai Ningbing. Dia berbicara lagi, Fang Yuan. Kemarilah. Aku tidak tahu apa maksud bibinya. Tapi aku tahu mengikutinya adalah pilihan terbaik. Aku mengikuti Bai Qingru berjalan cepat menuju lift. Dari belakang terdengar suara Bai Ningbing yang agak marah. Fang Yuan, jangan pindah dulu. Tunggu aku di rumah. Aku tidak menoleh ke belakang. Juga tidak menjawab. Saat duduk di mobil Bibi Mai, barulah aku teringat untuk bertanya. Bibi, kenapa kamu di sini? Kamu mau pindah? Dia tidak menjawab pertanyaanku, malah balik bertanya padaku. Dalam ingatanku, aku tidak pernah melihat kakek Bai Ningbing. Bai Qingru bisa dibilang dibesarkan oleh paman Bai. Kemudian, aku juga pindah ke villa keluarga Bai. Saat itu, Bai Qingru sudah kuliah di luar negeri. Setelah lulus dari Universitas Ivy League, dia tidak memilih untuk kembali ke perusahaan keluarga, melainkan memulai usahanya sendiri. Aku pernah mencari informasi tentang perusahaan Bibi Bai di internet. Sangat sukses. Di usianya yang baru 27 atau 28 tahun, dia sudah mencapai kebebasan finansial dan mulai berkeliling dunia. Meskipun Bibi Bai sepenuhnya mampu membeli villa baru, tapi dia tidak selalu tinggal di rumah. Meskipun begitu, aku masih jarang melihatnya. Ditambah dengan tekanan yang dia berikan pada Bai Ningbing, aku juga dari lubuk hatiku mengagumi, sekaligus takut padanya. Iya, Bai Ningbing bilang dia akan menikah dengan tuanku. Tidak pantas lagi aku tinggal di rumah itu. Dia terdiam sejenak. Aku menoleh ke arahnya. Di bawah cahaya redup, garis wajahnya yang cantik tampak bulat dan halus. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang penuh, menunjukkan suasana hatinya yang sedang tidak baik. Apa rencanamu selanjutnya? Rencana apa? Aku bertanya sedikit bingung. Sejujurnya, aku belum sempat memikirkannya. Jika ditanya 5 tahun lalu, aku akan bilang masuk universitas yang bagus, lalu membantu Bai Ningbing di perusahaannya. Jika ditanya 2 tahun lalu, aku akan bilang mendapatkan ijazah, mencari pekerjaan dengan gaji yang lumayan, menjadi pekerja keras di tempat yang tidak terlihat oleh Bai Ningbing. Kemudian, kaki Bai Ningbing patah. Aku tidak menunggu sampai lulus, meninggalkan sekolah dan merawatnya dengan sepenuh hati. Sekarang, dengan ijazah Sina, bagaimana aku bisa bicara tentang masa depan? Melihatku diam, Bai Qingru berkata lagi, selesaikan studimu. Kukira aku salah dengar. Saat aku meninggalkan sekolah, aku bahkan tidak sempat meminta izin. Bagaimana aku bisa masuk ke gerbang sekolah lagi? Aku sudah membantumu mengurus cuti kuliah. Kalau kamu tidak segera kembali, status mahasiswamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku tidak pernah berpikir bisa kembali ke kampus. Meskipun usiaku sedikit lebih tua, di sekelilingku adalah wajah-wajah muda dan polos. Tapi aku tidak iri. Hanya merasa kesempatan ini sangat berharga. Di semester pertama tahun keempat, tidak banyak kelas.
Aku tidak tinggal di asrama, melainkan di apartemen kecil. Saat pulang sekolah, sebuah mobil mewah yang mencolok terparkir di gerbang sekolah. Aku berlari dan membuka pintu mobil. Bibi, aku merepotkanmu lagi. Apa kamu jarang merepotkanku? Aku mengangkat bahu dengan malu-malu. Pindah dari rumah keluarga Bai tidak berjalan mulus. Bai Ningbing sangat marah padaku. Dia menarik koperku dan berteriak, "Fang Yuan, aku sudah bilang aku hanya balas dendam padanya. Setelah aku selesai bermain, aku akan bersamamu. Apa yang kamu permasalahkan? Mungkin aku tidak begitu mencintainya." Dia pernah bilang mencintai seseorang. Berarti bisa mendukung semua keputusannya tanpa syarat. Kukira aku bisa melakukannya. Tapi ternyata salah. Aku tidak bisa. Aku tidak mempermasalahkan apa-apa. Aku hanya tidak mencintaimu lagi. Aku hanya tidak ingin terlalu dekat denganmu. Bai Ningbing menatapku dengan tajam. Ulangi sekali lagi. 10 kali pun sama saja. Aku tidak mencintaimu lagi dan ingin menjauh darimu. Bai Ningbing hari itu seperti orang gila, merebut koperku. Atas dasar, apa kamu bisa pergi begitu saja? Kamu sudah tinggal di rumahku bertahun-tahun. Kamu berjanji akan membalas budiku seumur hidupmu. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Koper itu pecah saat ditarik-tarik. Pakaianku berserakan di lantai. Fang Yuan, setiap helai benang di tubuhmu adalah pemberian dari keluargaku. Atas dasar, apa kamu mau pergi? Aku tidak bisa membantah. Tepat pada saat itu, Bai Qingru kembali ke villa. Bai Ningbing, meskipun Fang Yuan berutang pada keluarga Bai, dia tidak berutang padamu. Dia berhak untuk pergi. Bai Ningbing ingin membantah, tapi aura Bai Qingru membuatnya tidak bisa berkata-kata. Fang Yuan, kamu sudah menyembuhkan kaki Bai Ningbing. Kamu tidak berutang pada keluarga Bai. Sebaliknya, kami yang berutang padamu. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah kartu. Ini 10 juta. Kejarlah hidupmu sendiri. Bai Ningbing sepertinya tahu jika aku menerima kartu ini, maka sisa hidupku tidak akan ada hubungannya lagi dengannya. Aku tidak setuju. Atas dasar apa kamu yang memutuskan? Matanya memerah karena darah. Untuk pertama kalinya, dia berani melawan bibinya sendiri. Bai Qingru tidak menjawabnya, melainkan menampar wajahnya. Bai Ningbing, jangan mempermalukan diri lagi. Sejak merepotkan Bai Qingru di depan Villa Nanshan, sepertinya ada kutukan yang terbuka. Meskipun aku tidak mau, tapi aku terus-menerus merepotkan Bai Qingru. Mengurus pendaftaran kembali di sekolah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bai Qingru lah yang membawaku menemui dekan, apartemen yang kusewa sebelumnya. Berjarak 1,5 jam dengan kereta bawah tanah dari sekolah. Bai Qingru lah yang mencarikanku apartemen baru. Peralatan di apartemen rusak. Pelajaran di sekolah tertinggal. Berkali-kali, Bai Qingru tidak pernah menganggapku merepotkan. Kali ini, aku yang merepotkannya untuk memberiku kesempatan magang. Bibi, bagaimanapun juga aku lulusan universitas ternama di negeri ini. Bekerja untukmu secara gratis pun seharusnya tidak terlalu merepotkan. Kan tanda tanya. Semakin sering berinteraksi dengan Bai Qingru, aku sadar dia adalah orang yang luarnya dingin, tapi hatinya hangat. Perlahan-lahan aku tidak begitu takut lagi padanya. Apa kamu sedang pamer prestasimu padaku? Tiba-tiba aku teringat prestasi gemilang Dewi di hadapanku ini. Aku buru-buru melambaikan tangan dan menyerah. Tangannya yang sedang menyetir, jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan ringan. Dia terlihat senang. Meskipun aku dijek, tapi suasana hatiku juga ikut senang. Aku akan membawamu makan dulu. Baru ke perusahaan. Aku dengar dari teman sekelasmu, ada restoran angsa yang baru buka. Rasanya lumayan enak. Kalau saja aku tahu di restoran itu akan bertemu Bai Ningbing dan Gu Qingze, aku tidak akan pernah menginginkan makanan itu. Saat aku duduk di restoran melihat menu sambil menunggu Bai Qingru, terdengar suara laki-laki yang familiar dari belakang. Fang Yuan, bukankah kamu sudah keluar negeri? Kenapa bisa di sini? Aku menoleh dan melihat Gu Qingze. Wajahnya terkejut. Apa kamu kembali untuk merayu Bai Ningbing? Aku beritahu kamu, aku akan segera menikah dengan Bai Ningbing. Kamu kembali sekarang pun tidak ada gunanya. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Sejak keluar dari villa keluarga Bai, aku tidak pernah bertemu Bai Ningbing dan yang lainnya lagi. Aku pernah khawatir
mereka akan menggangguku. Tapi Bai Qingru bilang serahkan semuanya padanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Karena sekali aku rakus, aku merusak rencana yang telah dia buat untukku. Fang Yuan, kamu kembali. Bai Ningding muncul dari belakangnya. Apa kamu tidak bisa melupakanku? Jadi kamu kembali mencariku. Mata Bai Ningding berbinar. Mungkin karena kesangku yang dulu sangat tergila-gila padanya. Jadi setiap kali aku muncul, dia selalu berpikir itu untuknya. Bukan. Aku datang bersama teman. Alis Bai Ningding langsung berkerut. Teman? Teman apa? Teman apa yang kamu punya? Laki-laki atau perempuan? Kata-katanya tidak hanya membuatku merasa tidak nyaman. Bahkan Gu Qingxi pun tidak tahan lagi. Bing. Peduli amat Fang Yuan makan dengan siapa? Gu Qingxi menatapku dengan tatapan jahat. Setelah keluar dari rumah keluarga Bai, dia tidak punya sandaran lagi. Orang yang bisa dia temui hanyalah orang-orang dari kalangan bawah. Orang macam apa yang mau makan dengannya? Kata-kata Gu Qingxi membuatku merasa sangat tidak nyaman. Jaga mulutmu. Kalangan atas. Kalangan bawah apa? Dinasti feodal sudah lama runtuh. Lagi pula, kalaupun kamu hidup di zaman dinasti Qing, kamu juga hanya seorang pedagang kelas bawah. Apa yang kamu banggakan? Gu Qingxi tidak bisa berkata-kata setelah aku membalasnya. Dia ingin memukulku, tapi dihalangi oleh Bai Ningding. Aku tahu kamu kembali ke negara ini untukku. Kamu kembali ke rumah keluarga Bai dengan patuh. Aku akan segera mewujudkan keinginanmu. Aku sempat tidak mengerti. Mewujudkan keinginan? Keinginan apa yang kumiliki? Mungkinkah menikahinya? Seharusnya begitu. Saat dia masih di kursi roda. Di Nanjing, saat aku ulang tahun, dia bertanya apa keinginanku. Saat itu, dia masih sangat terpuruk. Selalu merasa hidupnya sudah berakhir. Agar dia punya motivasi untuk hidup dengan baik. Keinginanku adalah menikahi Bingbing. Tidak peduli seperti apa dia. Dan hidup bersamanya selamanya. Saat itu, matanya tampak terkejut, terharu. Dan juga ada sedikit cinta. Baik, setelah kakiku sembuh, aku ingin menikah dengan pengantinku sambil berdiri. Kakinya sudah sembuh. Kami juga sudah meninggalkan Nanjing. Dia kembali ke dunianya yang penuh ketenaran. Dan juga melupakan keinginanku. Serta janjinya yang berulang kali. Jangan salah paham. Aku kembali untuk bertemu teman. Makan sebentar lalu pergi. Tapi sekarang melihat kalian, seleraku jadi hilang. Sambil berkata, aku ingin pergi. Pura-pura apa? Bertemu teman apa? Teman yang mau makan denganmu. Pasti juga orang miskin yang tidak berguna. Aku tidak ingin berdebat dengan mereka. Apalagi menambah masalah yang tidak perlu untuk Bai Qingru. Aku berpikir untuk segera pergi. Terburu-buru pergi. Apa bukan untuk bertemu teman, tapi untuk kencan buta. Gu Qingxi dengan cepat menarikku. Wajah Bai Ningding menjadi gelap. Melihatku tidak menjawab. Dia berkata dengan dingin. Kamu benar-benar sedang kencan buta. Apa kamu begitu menginginkan wanita? Aku benar-benar ingin melihat wanita seperti apa yang menyukaimu. Pria seperti Fang Yuan. Wanita manapun akan menyukainya. Dalam hatiku, aku merasa tamat sudah. Bai Qingru memberiku nomor telepon baru. Memasukkan berita bahwa aku pergi ke luar negeri. Semuanya hancur olehku. Bibi. Bai Ningding belum sempat bicara. Gu Qingxi sudah berteriak. Jangan berani-berani. Aku bukan bibi tuanku. Bai Qingru melirik Gu Qingxi dengan dingin. Suaranya tidak ada kehangatan sama sekali. Apa maksud kata-kata bibi? Bai Ningding tidak peduli dengan rasa malu di wajah Gu Qingxi. Bingbing, prestasimu di sekolah selalu tidak begitu bagus. Kemampuanmu menilai orang bahkan lebih buruk. Wajar jika kamu tidak mengerti kata-kataku. Wajah Bai Ningding memucat sedikit demi sedikit. Bai Qingru menggandeng lenganku dan ingin membawaku pergi. Bibi, jangan lupa kamu adalah orang yang lebih tua darinya. Usiamu lebih tua darinya. Apa kamu mau? Bingbing, aku bukan bibi tunanganmu. Tentu saja aku juga bukan paman Fang Yuan. Aku hanya 3 tahun lebih tua darinya. Apa kamu tidak pernah dengar wanita 3 tahun lebih tua membawa keberuntungan? Tubuh Bai Ningding bergoyang. Melihat kami akan keluar dari restoran, Bai Ningding tidak tahan lagi. Bibi, apa kamu akan bersama Fang Yuan? Apa kamu tidak merasa ini memalukan? Kamu merebut pacar keponakanmu sendiri.
Pikiranku sudah kacau. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa jadi berbelit-belit begini? Bukankah pacarmu ada di sampingmu? Bai Qingru berhenti melangkah. Berbalik menghadapku. Fang Yuan, apa kamu punya pacar? Aku tidak mengerti. Menggelengkan kepala. Bai Qingru melirik Bai Ningding. Bagus. Aku masih bingung. Sudah ditarik oleh Bai Qingru keluar dari restoran. Sampai duduk di kantor Bai Qingru, barulah aku sepertinya mengerti arti dari kata-kata terakhir mereka. Aku tidak berani menatap Bai Qingru. Bibi. Bai Qingru yang duduk di kursi bos, penuh dengan aura dominan yang tajam. Aku tidak pernah menjadi bibimu. Kata-katanya membuat tenggorokanku sakit. Lalu aku harus memanggilmu apa? Nyonya Fang. Suaraku tercekat. Wajahku memanas. Bagaimana kamu memperkenalkan aku pada teman-teman sekelasmu? Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Wajahku semakin memanas. Bai Qingru sering muncul di depan gerbang sekolahku dengan mobil mewah. Dia adalah idaman di antara teman-teman sekelasku. Bos wanita kaya dan cantik. Meskipun aku tidak banyak bicara, dan teman-teman laki-lakiku tidak terlalu akrab denganku, tapi mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya padaku tentang hubunganku dengan Bai Qingru. Aku takut akan memberinya masalah yang tidak perlu. Jadi aku asal menjawab, istriku. 2 tahun lalu, dia baru saja melahirkan seorang putra untukku. 2 tahun cuti kuliah itu, aku gunakan untuk merawat mereka di rumah. Aku hanya ingin membantunya menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Sepertinya berita itu sudah sampai ke telinganya. Mahasiswa sekarang. Apa mereka bahkan mau merebut istri orang? Mengerikan sekali. Pikiranku masih melayang-layang. Bai Qingru sudah berjalan ke sisiku. Fang Yuan. Di mata teman-teman sekelasmu, aku ini siapa? Aku menelan ludah. Bibi. Atau istri. Atau ibu dari anakmu. Dia berdiri. Aku duduk. Tekanan ini membuatku lupa bernapas. Aku memikirkan berbagai jawaban di kepalaku. Akhirnya hanya 3 kata yang keluar. Aku salah. Saat duduk di kelas, pikiranku kacau balau. Aku entah kenapa setuju dengan Bai Qingru untuk menjadi pacarnya. Mengingat Bai Qingru dengan lembut membujukku dengan berbagai cara. Wajahku kembali memanas tanpa bisa kutahan. Fang Yuan, prestasiku bagus, wajahku cantik, kemampuanku bagus. Bagaimanapun juga, aku lebih baik dari Bai Ningding. Kan tanda tanya. Meskipun aku 3 tahun lebih tua darimu, tapi penampilanku juga seperti anak 20-an. Kan tanda tanya. Bukankah kamu mau magang? Setuju denganku. Kamu mau ke perusahaan mana saja boleh? Bahkan posisi direktur utama pun bisa kuberikan padamu. Yang terpenting, kalau kamu setuju, kamu tidak perlu khawatir dengan gangguan Bai Ningding dan Gu Qingzi. Kamu akan berubah menjadi paman mereka. Matanya berbinar-binar. Bahkan jika mereka menikah, mereka harus menyajikan teh untukmu dengan hormat. Bayangkan, bukankah itu menyenangkan? Saat itu, seiring dengan kata-kata Bai Qingru, sebuah gambaran langsung muncul di benakku. Sejujurnya, memang menyenangkan. Lalu aku mengangguk dengan linglung. Fang Yuan, apa kamu sakit? Kenapa wajahmu merah sekali? Mungkin aku sedikit demam. Aku tidak sakit apa-apa. Setelah keluar dari gedung kuliah, aku melihat Bai Qingru berdiri di bawah pohon. Ada seorang laki-laki yang bersiul, mengeluarkan ponsel di depannya. Kurasa dia meminta nomor kontaknya. Tiba-tiba dia menunjuk ke arahku. Laki-laki itu menoleh ke arahku, membungkuk lalu lari. Dia berjalan ke arahku dengan senyum lembut di wajahnya, membuat jantungku berdebar. Memang jauh lebih cantik dari Bai Ningding. Dulu aku pasti buta. Pacarku, kalau kamu tidak segera selesai kelas, aku bisa direbut orang lain. Dulu aku berkali-kali berfantasi bergandengan tangan dengan Bai Ningding, berjalan di kampus. Tidak disangka, keinginanku terwujud bersama Bai Qingru. Setelah berhasil mendapatkan ijazah, Bai Qingru ingin mengadakan perayaan kelulusan untukku. Kupikir dia berlebihan. Dia bilang kalau merasa terlalu mewah, bagaimana kalau diubah menjadi pesta pertunangan? Orang keluarga Gu memang satu persatu licik. Aku tidak bisa melawannya. Jadi aku memilih untuk ikut. Bai Ningding adalah orang terakhir yang tahu aku akan bertunangan dengan Bai Qingru. Sebelumnya,
Aku dengar dari Baikinro bahwa dia dan Gu Qingze sedang bertengkar dan akan putus. Setiap hari, aku berdoa dalam hati. Semoga Tuhan memberkati hubungan mereka agar lancar. Bukan karena aku orang baik, tapi karena aku sangat ingin minum teh dari Gu Qingze sebagai paman. Saat gladi bersih pesta pertunangan, Bai Ningbing menyerbu masuk ke aula perjamuan. Baru setengah tahun lebih tidak bertemu. Kakinya kembali pincang. Dia berjalan terpincang-pincang ke hadapanku. Matanya berbinar. Fang Yuan, aku sudah putus dengan Gu Qingze. Kembalilah padaku. Suaranya bergetar. Melihatku menatap kakinya. Aku tahu aku salah. Setelah kamu meninggalkanku, kakiku semakin sakit setiap hari. Semua dokter tidak berdaya. Wajahnya menunjukkan penyesalan. Aku tahu ini hukuman dari Tuhan untukku. Aku pernah bilang kalau aku menyakitimu. Biarkan aku tidak bisa berdiri lagi. Dia ingin naik ke panggung, tapi tangga panggung terlalu tinggi. Dia tidak bisa naik. Hukuman dari Tuhan apanya? Seharusnya karena setelah aku pergi, tidak ada lagi yang mengawasinya minum obat herbal. Tabib tua di Nanchang pernah berpesan, setelah aku puntir kakinya, dia perlu minum obat herbal selama setahun untuk pemulihan. Dan juga perlu merendam kaki dengan ampas obat herbal. Saat aku masih di keluarga Bai, setiap hari aku menghabiskan beberapa jam untuk merebus obat untuknya. Hanya saja, setelah dia bisa berjalan lagi, dia sibuk berkumpul dengan teman-teman lamanya, bermain bersama. Setiap hari aku mencarinya, membujuknya minum obat. Bahkan pada hari Gu Qingze mendapatkan kartu ratu, aku juga mencarinya untuk pulang minum obat, tapi dipaksa oleh Gu Qingze untuk bermain game. Melihatnya berkali-kali mencoba memanjat panggung, hatiku terasa masam. Bing, coba cari tabib tua di Nanchang. Lihat, apakah dia bisa menyembuhkan kakimu lagi? Dia tiba-tiba berhenti. Fang Yuan, kamu masih peduli padaku? Apa kamu dan Bibi bekerja sama berakting untuk menipuku? Ada kilau yang tak terlukiskan di matanya. Sudah pincang. Otaknya juga jadi tidak cerdas. Bai Qingru yang mengenakan gaun pengantin custom merangkul lenganku. Fang Yuan peduli padamu. Itu karena dia peduli pada keponakannya sendiri. Daripada menghabiskan waktu di sini, lebih baik cepat obati kakimu. Bai Ningbing melihat Bai Qingru merangkulku. Kilau di matanya langsung meredup. Apa yang Bibi katakan itu benar. Kamu akan menikahinya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya menoleh dan mencium sudut bibir Bai Qingru. Pesta pertunangan dan pernikahan aku dan Bai Qingru. Bai Ningbing tidak hadir. Pada malam pengantin, kami berdua bercinta sampai lemas. Dia bersandar di lenganku. Melihat kulitnya yang halus, putih, dan kemerahan. Aku bertanya, apa kamu sudah lama menaruh hati padaku? Sejak hari pertama, kamu tinggal di rumah keluarga Gu. Kamu mengedipkan matamu yang besar dan cerah, dengan sedikit ketakutan di wajahmu. Seperti kucing yang ketakutan. Saat itu, aku ingin memelukmu dan menenangkanmu. Saat itu, ayahku baru saja meninggal. Aku berubah dari seorang tuan muda menjadi anak yatim piatu. Wajar jika mataku hanya menunjukkan ketakutan. Ternyata dia sudah menyukaiku sejak lama. Aku mencium keningnya. Oh ya, tanyaku lagi. Bagaimana dengan Biningbing? Kenapa dia tidak datang ke pernikahan kita? Tabib tua itu sudah meninggal. Bingbing tidak punya muka untuk meminta resep akupuntur darimu. Jadi dia pergi ke luar negeri untuk berobat sendiri. Apa bisa sembuh? Tanyaku dengan mengantuk. Sepertinya tidak bisa sembuh lagi. Sayang sekali. Padahal sudah bisa berdiri. Begitu kata-kataku selesai, kelopak mataku mulai berat. Memeluk tubuhnya yang wangi dan lembut. Aku segera tertidur. Teks lengkap selesai.